Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika malam itu aku tidak keluar rumah, mungkin sampai sekarang aku masih percaya suamiku setia. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir dan menonton video di channel ini. Sebelum ceritanya dimulai, coba tulis di kolom komentar, hadir, dan sebutkan kalian menonton dari kota atau daerah mana. Aku ingin tahu dari mana saja teman-teman yang ikut mendengarkan cerita di channel ini. Sekarang, mari kita mulai cerita yang mungkin akan membuat kalian ikut merasakan apa yang terjadi di dalamnya. Malam itu sebenarnya dimulai seperti malam-malam lainnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk yang datang sebelumnya. Aku bahkan masih sempat tersenyum saat menutup pintu rumah setelah mencuci piring terakhir. Rumah terasa tenang, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tamu. Suamiku, Fajar, mengatakan bahwa dia harus lembur malam ini. Katanya ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum rapat penting besok pagi. Aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Selama ini Fajar memang dikenal sebagai pria yang pekerja keras. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Aku mengambil ponselku dan melihat jam. Pukul 9 malam. Biasanya Fajar akan mengirim pesan sekitar jam segini untuk memastikan aku sudah makan atau belum. Tapi malam ini tidak ada pesan apapun. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin dia sedang sibuk. Aku duduk di sofa sambil menonton televisi. Tapi pikiranku terasa tidak tenang. Entah kenapa ada perasaan aneh yang muncul begitu saja. Perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Akhirnya aku memutuskan untuk mengirim pesan. "Kamu sudah makan?" Tulisku singkat. Pesan itu terkirim, tapi tidak langsung dibalas. Aku menunggu beberapa menit. Layar ponsel tetap sepi. Perasaan tidak nyaman itu mulai kembali muncul. Tanpa sadar aku membuka aplikasi media sosial. Aku hanya ingin mengalihkan pikiran, melihat hal-hal ringan yang biasanya bisa membuatku tertawa. Namun sesuatu membuat jariku berhenti bergerak. Sebuah unggahan baru muncul di beranda. Itu dari akun seorang wanita yang tidak terlalu kukenal, tapi wajahnya terasa familiar. Sepertinya dia pernah beberapa kali muncul di acara kantor Fajar. Aku hampir saja melewati unggahan itu, sampai mataku melihat sesuatu yang membuat jantungku langsung berdetak lebih cepat. Di foto itu terlihat sebuah restoran yang sangat ramai. Lampu-lampunya hangat, meja-mejanya penuh dengan orang-orang yang sedang makan malam. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi kemudian aku melihat sosok pria di salah satu meja dekat jendela. Pria itu duduk membelakangi kamera, tapi aku langsung mengenali bentuk bahunya, potongan rambutnya, bahkan kemeja biru yang dia pakai. Itu Fajar. Tanganku langsung terasa dingin. Di depannya duduk seorang wanita. Wanita itu tersenyum sambil mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah mereka sedang berbicara sangat dekat. Aku memperbesar foto itu dengan jari yang gemetar. Tidak mungkin. Fajar seharusnya sedang lembur di kantor. Tapi sekarang dia ada di restoran itu, makan malam dengan wanita lain. Dan cara mereka saling memandang membuat dadaku terasa seperti diremas sesuatu yang sangat kuat. Aku menatap foto itu berkali-kali, berharap mungkin aku salah melihat. Mungkin hanya kebetulan ada pria lain yang mirip dengan Fajar. Tapi semakin lama aku memperhatikannya, semakin jelas bahwa pria itu benar-benar suamiku. Kemeja biru itu bahkan baru saja kusetrika pagi tadi sebelum dia berangkat kerja. Tanganku mulai gemetar. Aku kembali melihat unggahan itu dengan lebih teliti. Wanita yang mengunggah foto tersebut tampaknya hanya ingin memamerkan makan malamnya bersama teman-temannya. Captionnya sederhana, hanya menulis tentang betapa menyenangkannya malam itu. Namun tanpa dia sadari, di belakang fotonya, ada sesuatu yang menghancurkan hidupku. Fajar, suamiku, dan seorang wanita yang duduk sangat dekat dengannya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka hanya rekan kerja. Mungkin mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Tapi ada sesuatu dari cara mereka duduk yang terasa tidak biasa. Wanita itu terlihat tersenyum lembut sambil memainkan rambutnya. Sesekali dia menunduk, lalu kembali menatap Fajar dengan ekspresi yang terlalu hangat. Aku menggigit bibirku keras-keras. Tidak, ini tidak terlihat seperti pertemuan kerja. Perasaanku semakin kacau ketika aku melihat tangan wanita itu bergerak perlahan di atas meja, lalu berhenti tepat di dekat tangan Fajar. Dan Fajar tidak menarik tangannya. Dia bahkan tidak terlihat canggung. Sebaliknya, dia tersenyum. Senyum yang dulu sering dia berikan padaku. Dadaku terasa sesak.
Aku langsung membuka chat dengan Fajar. Masih di kantor? Tulisku. Pesan itu terkirim. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya balasan muncul. Iya. Lagi lembur. Kenapa? Mataku langsung terasa panas. Dia berbohong. Dia berbohong dengan begitu mudah. Aku kembali menatap foto itu di layar ponselku. Rasanya seperti melihat dua kenyataan yang berbeda di waktu yang sama. Di pesan chat, Fajar mengatakan dia sedang bekerja keras di kantor. Tapi di foto itu, dia terlihat santai makan malam dengan wanita lain. Tanganku perlahan mengepal. Aku membuka kembali unggahan itu dan melihat lokasi yang ditandai di sana. Restoran Aruna. Tempat yang hanya berjarak sekitar 20 menit dari rumahku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Jika foto itu baru saja diunggah, berarti kemungkinan besar mereka masih ada di sana. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang membuatku hampir tidak bisa bernapas dengan tenang. Siapa wanita itu? Sudah berapa lama ini terjadi? Dan yang paling menakutkan, apakah ini benar-benar pertama kalinya? Aku menatap pintu rumah yang tertutup rapat, lalu kembali melihat lokasi restoran itu di ponselku. Perasaan di dadaku bercampur antara takut, marah, dan penasaran. Akhirnya aku berdiri perlahan dari sofa. Jika aku terus duduk di sini, aku hanya akan tersiksa oleh pikiran-pikiranku sendiri. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke restoran itu. Aku ingin melihat sendiri dengan mataku. Apakah suamiku benar-benar sedang bersama wanita lain? Tanganku masih sedikit gemetar saat mengambil tas dari meja. Aku bahkan hampir menjatuhkan kunci motor karena pikiranku terlalu kacau. Rasanya seperti seluruh tubuhku bergerak sendiri tanpa benar-benar aku sadari. Aku keluar dari rumah dan menutup pintu perlahan. Udara malam terasa dingin menyentuh wajahku, tapi kepalaku justru terasa panas. Jantungku terus berdetak cepat, seolah tahu bahwa malam ini aku akan menemukan sesuatu yang mungkin tidak ingin kulihat. Motorku hidupkan, lalu aku mulai melaju menuju restoran Aruna. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkin aku salah paham. Mungkin wanita itu hanya teman kerja. Mungkin mereka sedang membicarakan proyek penting. Aku terus mencoba mencari alasan agar hatiku tidak terlalu sakit. Namun semakin aku mencoba menenangkan diri, bayangan foto itu terus muncul di kepalaku. Cara wanita itu tersenyum. Cara Fajar menatapnya. Itu bukan tatapan biasa. Lampu-lampu kota mulai terlihat semakin ramai ketika aku mendekati pusat kota. Beberapa mobil melintas, orang-orang masih berjalan di trotoar, dan restoran-restoran di sepanjang jalan dipenuhi pengunjung yang sedang menikmati makan malam. Akhirnya aku melihat papan nama yang familiar. Aruna. Restoran itu terlihat elegan dengan lampu-lampu kuning hangat yang bersinar dari dalam. Dari luar saja sudah terlihat bahwa tempat itu cukup ramai malam ini. Aku memperlambat motor dan memarkirnya sedikit jauh dari pintu masuk. Entah kenapa, kakiku terasa berat untuk melangkah lebih dekat. Tanganku perlahan mengambil ponsel lagi. Aku membuka foto yang tadi kulihat. Meja dekat jendela. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah jendela besar restoran itu. Dari luar, aku bisa melihat beberapa meja yang dipenuhi tamu. Cahaya lampu membuat suasana di dalam terlihat hangat dan nyaman. Lalu, mataku berhenti pada satu meja. Meja dekat jendela. Jantungku langsung berdegup keras. Di sana duduk seorang pria yang sangat kukenal. Fajar. Suamiku. Dia duduk santai sambil memegang gelas minuman di tangannya. Kemeja biru yang dia pakai benar-benar sama seperti yang kulihat di foto. Dan di depannya, seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut panjang hitam yang jatuh di bahunya. Wajahnya cantik dan terlihat muda. Dia tertawa kecil sambil mengatakan sesuatu kepada Fajar. Fajar ikut tertawa. Aku berdiri terpaku di luar jendela, menatap mereka seperti orang asing yang sedang mengintip kehidupan orang lain. Lalu sesuatu terjadi yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Wanita itu mengulurkan tangannya di atas meja. Dan Fajar. Dia menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Dadaku langsung terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menghantam sangat keras dari dalam. Aku berdiri membeku di luar restoran itu. Tidak mampu bergerak atau bahkan bernapas dengan normal. Di dalam sana, Fajar masih menggenggam tangan wanita itu. Bukan sentuhan singkat yang canggung. Bukan juga gerakan yang terlihat seperti kebetulan. Dia benar-benar menggenggamnya dengan lembut, seperti seseorang yang sudah terbiasa melakukan hal itu.
Wanita itu tersenyum. Senyum yang hangat, senyum yang terlalu akrab. Air mataku mulai menggenang tanpa bisa kutahan. Aku mencoba berkedip beberapa kali, berharap mungkin pemandangan di depanku akan berubah. Tapi tidak ada yang berubah. Fajar masih duduk di sana, bersama wanita lain. Pria yang selama ini kupercaya sepenuhnya, sekarang terlihat seperti orang asing. Aku mundur satu langkah dari jendela. Kakiku terasa lemas, hampir saja kehilangan keseimbangan. Aku menahan tubuhku dengan bersandar pada dinding luar restoran. Kenapa? Bisikku pelan. Pikiranku mulai dipenuhi kenangan. Hari ketika kami pertama kali bertemu. Hari ketika Fajar melamarku dengan wajah penuh harapan. Dan hari ketika kami berjanji untuk selalu setia satu sama lain. Sekarang semua janji itu terasa seperti kebohongan besar. Aku kembali menoleh ke arah jendela. Wanita itu sekarang mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke arah Fajar. Dia mengatakan sesuatu dengan suara pelan. Dari luar aku tidak bisa mendengar kata-kata mereka. Tapi ekspresi wajah Fajar berubah menjadi lebih lembut. Lalu Fajar melakukan sesuatu yang membuat air mataku jatuh. Dia mengangkat tangannya dan merapikan rambut wanita itu yang jatuh di wajahnya. Gerakan kecil yang penuh perhatian. Gerakan yang dulu sering dia lakukan padaku. Saat itulah aku sadar. Ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini bukan sekadar pertemuan rekan kerja. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak menangis keras. Orang-orang di sekitar restoran masih lalu lalang tanpa memperhatikan apa yang sedang terjadi pada seorang wanita yang berdiri di luar jendela. Bagi mereka, ini hanya malam biasa. Tapi bagiku, ini adalah malam ketika dunia yang kukenal mulai runtuh. Aku hampir saja berbalik untuk pergi ketika sesuatu menarik perhatianku lagi. Wanita itu tiba-tiba berdiri dari kursinya. Fajar ikut berdiri. Mereka saling menatap selama beberapa detik. Lalu wanita itu melangkah mendekat dan memeluk Fajar. Pelukan itu lama. Terlalu lama untuk sekadar perpisahan biasa. Dan saat itulah hatiku benar-benar hancur. Aku berdiri terpaku beberapa langkah dari jendela restoran, menyaksikan pelukan itu seperti seseorang yang kehilangan seluruh kekuatannya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik pelukan itu terasa seperti pisau yang menancap lebih dalam ke hatiku. Fajar tidak terlihat terkejut. Dia tidak mencoba menjauh. Sebaliknya, dia memeluk wanita itu kembali. Tanganku mulai gemetar hebat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Rasanya seperti seluruh tubuhku mati rasa. Tetapi di saat yang sama hatiku terasa sakit luar biasa. Beberapa orang yang lewat di trotoar sempat melirikku. Mungkin karena melihat wajahku yang penuh air mata. Tapi aku tidak peduli lagi. Semua yang ada di sekitarku terasa kabur. Yang bisa kulihat hanya mereka berdua di dalam sana. Beberapa detik kemudian wanita itu akhirnya melepaskan pelukan. Dia tersenyum lembut pada Fajar. Lalu mengatakan sesuatu yang membuat Fajar ikut tersenyum. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka. Tapi ekspresi wajah mereka sudah cukup menjelaskan semuanya. Mereka terlihat bahagia. Bahagia, tanpa aku. Aku perlahan mundur beberapa langkah dari jendela. Kakiku terasa sangat lemah, seolah tidak sanggup menopang tubuhku sendiri. Dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Sejak kapan? Sejak kapan semua ini terjadi tanpa aku sadari? Aku mencoba mengingat beberapa bulan terakhir. Fajar memang lebih sering pulang larut. Dia juga sering terlihat sibuk dengan ponselnya, bahkan ketika kami sedang makan bersama. Saat itu aku hanya berpikir dia sedang banyak pekerjaan. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Tiba-tiba pintu restoran terbuka. Beberapa pengunjung mulai keluar. Aku langsung menunduk dan menjauh sedikit agar tidak terlihat. Beberapa detik kemudian, Fajar dan wanita itu juga keluar dari restoran. Jantungku kembali berdetak kencang. Mereka berdiri di trotoar tepat beberapa meter dari tempatku berdiri. Dari jarak itu aku bisa melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas. Dia cantik. Sangat cantik. Kulitnya cerah, rambutnya panjang, dan cara dia tersenyum terlihat begitu percaya diri. Fajar berdiri di depannya dengan ekspresi yang tidak pernah lagi kulihat sejak lama. Ekspresi penuh perhatian. Mereka berbicara beberapa saat, lalu wanita itu tertawa kecil. Dan kemudian, Fajar melakukan sesuatu yang membuat dadaku kembali terasa hancur. Dia mengangkat tangannya perlahan, lalu mengusap pipi wanita itu dengan lembut.
Sentuhan itu terasa seperti pukulan terakhir yang menghancurkan semua yang tersisa di dalam hatiku. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan Fajar berada di pipi wanita itu selama beberapa detik, seolah dia tidak ingin melepaskannya. Wanita itu tersenyum lebih lebar. Lalu dia memegang tangan Fajar yang masih berada di wajahnya. Gerakan mereka terlihat begitu alami, begitu akrab. Seperti dua orang yang sudah lama saling mencintai. Air mataku kembali jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku menutup mulutku dengan tangan agar isak tangisku tidak terdengar. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh tepat di depan mataku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Beberapa detik. Atau mungkin beberapa menit. Yang jelas, setiap detik terasa seperti selamanya. Akhirnya wanita itu melangkah mundur sedikit. Dia mengatakan sesuatu pada Fajar sambil menunjuk ke arah jalan. Fajar mengangguk, lalu mengeluarkan kunci mobil dari sakunya. Mobilnya terparkir tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku langsung mundur beberapa langkah lagi dan bersembunyi di balik pohon kecil di pinggir trotoar. Jantungku berdetak sangat keras sampai aku takut mereka bisa mendengarnya. Fajar berjalan menuju mobilnya, sementara wanita itu mengikuti di sampingnya. Ketika mereka sampai di mobil, Fajar membuka pintu penumpang untuk wanita itu. Sikap yang dulu selalu dia lakukan untukku. Wanita itu masuk ke dalam mobil dengan senyum manis. Fajar menutup pintu dengan hati-hati, lalu berjalan memutar menuju kursi pengemudi. Saat itulah tiba-tiba ponselku bergetar di dalam tas. Aku terkejut dan cepat-cepat mengambilnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Tanganku langsung terasa dingin. Aku membuka pesan itu dengan jari yang masih gemetar. Pesannya sangat singkat. Akhirnya kamu melihatnya juga. Aku langsung mengerutkan kening. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Siapa orang ini? Bagaimana dia tahu apa yang sedang terjadi? Aku mengetik balasan dengan cepat. Siapa kamu? Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu balasan itu muncul lagi di layar. Aku seseorang yang tahu kebenaran. Napasku terasa semakin berat. Aku menoleh kembali ke arah mobil Fajar yang sudah menyalakan mesinnya. Lampu depannya menyala terang di parkiran. Pesan baru kembali muncul di ponselku. Dan kalau kamu ingin tahu sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk. Lalu pesan terakhir muncul. Wanita itu bukan orang baru dalam hidup suamimu. Mataku langsung terpaku pada layar ponsel. Pesan itu terasa seperti bom yang baru saja meledak di kepalaku. Wanita itu bukan orang baru dalam hidup suamimu. Tanganku kembali gemetar. Aku menatap mobil Fajar yang masih terparkir beberapa meter di depanku. Mesin mobilnya sudah menyala, lampu depannya memotong gelapnya malam. Di dalam mobil itu, Fajar dan wanita itu sedang duduk berdampingan. Sementara aku berdiri di luar, membaca pesan dari seseorang yang seolah mengetahui semuanya. Aku cepat-cepat mengetik balasan. Apa maksudmu? Pesan itu terkirim, dan beberapa detik kemudian balasan muncul lagi. Coba pikirkan baik-baik. Kamu pasti pernah melihatnya sebelumnya. Aku langsung menoleh lagi ke arah mobil itu. Dari posisi ini aku bisa melihat wajah wanita itu dengan cukup jelas melalui kaca depan mobil. Dia sedang berbicara sesuatu pada Fajar sambil tersenyum. Aku mencoba mengingat. Wajah itu memang terasa familiar sejak tadi, tapi aku tidak bisa langsung mengingat dari mana aku mengenalnya. Pesan lain masuk lagi. Dia bukan hanya wanita yang baru kamu lihat malam ini. Dadaku terasa semakin sesak. Aku memperbesar lagi foto yang tadi kulihat di ponselku. Aku menatap wajah wanita itu dengan lebih teliti, mencoba menggali ingatan yang terasa samar. Tiba-tiba sebuah kenangan kecil muncul di kepalaku. Sebuah pesta kantor. Beberapa bulan lalu. Saat itu Fajar mengajakku datang ke acara ulang tahun perusahaan tempatnya bekerja. Banyak rekan kerjanya datang malam itu. Dan di antara mereka, ada seorang wanita yang sangat ramah padaku. Wanita yang terus tersenyum dan mengatakan bahwa dia sering mendengar cerita tentangku dari Fajar. Wanita yang berkata bahwa aku sangat beruntung memiliki suami seperti dia. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Tidak mungkin. Aku kembali melihat wajah wanita di dalam mobil itu. Dan saat itulah semuanya terasa seperti tersambung. Wanita itu adalah orang yang sama. Namanya Laras. Aku bahkan masih ingat dengan jelas bagaimana dia menjabat tanganku malam itu sambil berkata dengan suara lembut. Senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan istri Mas Fajar.
Saat itu aku tersenyum padanya tanpa curiga sedikit pun. Aku bahkan sempat berbincang cukup lama dengannya. Dia terlihat sangat baik. Sangat sopan. Sekarang, wanita yang sama sedang duduk di kursi penumpang mobil suamiku. Sebagai wanita yang jelas bukan sekadar rekan kerja. Air mataku kembali jatuh. Aku mengetik pesan lagi dengan tangan yang hampir tidak bisa kukendalikan. Sudah berapa lama mereka seperti ini? Balasan datang beberapa detik kemudian. Terlalu lama. Napasku terasa semakin berat. Pesan terakhir dari nomor misterius itu akhirnya muncul. Dan kamu baru melihat awal dari semuanya malam ini. Pesan itu membuat dadaku terasa semakin berat. Kamu baru melihat awal dari semuanya malam ini. Kalimat itu terus berputar di kepalaku seperti gema yang tidak mau berhenti. Jika ini baru awal, lalu seberapa besar kebohongan yang sebenarnya selama ini terjadi di belakangku? Aku menatap mobil Fajar yang perlahan mulai bergerak keluar dari parkiran restoran. Lampu belakangnya memudar sedikit demi sedikit di jalan malam yang mulai sepi. Untuk beberapa detik aku hanya berdiri diam, seolah kakiku menolak bergerak. Ponsel di tanganku kembali terasa dingin. Aku masih ingin tahu lebih banyak. Tetapi pada saat yang sama aku juga takut dengan jawaban yang mungkin akan kuterima. Aku mengetik lagi. Apa maksudmu ini baru awal? Beberapa detik berlalu sebelum balasan datang. Kalau kamu ingin tahu semuanya, ikuti mobil mereka. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah jalan tempat mobil Fajar tadi pergi. Lampu-lampu mobil lain melintas, tapi aku masih bisa mengenali mobil hitam miliknya di kejauhan. Pikiranku kacau. Sebagian dari diriku ingin pulang saja. Mengunci pintu rumah dan menangis sampai pagi. Berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Tapi bagian lain dari diriku ingin tahu kebenaran sampai akhir. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Air mata di wajahku kuseka dengan punggung tangan. Jika aku berhenti sekarang, aku mungkin akan terus hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Akhirnya aku berjalan cepat menuju motorku. Tanganku masih gemetar saat memasukkan kunci. Mesin motor menyala dengan suara yang sedikit terlalu keras di tengah malam yang tenang. Aku melihat ke arah jalan sekali lagi. Mobil Fajar masih terlihat beberapa puluh meter di depan. Aku menelan ludah. Lalu perlahan mulai mengikuti. Sepanjang perjalanan aku menjaga jarak agar tidak terlihat. Mobil itu melaju dengan santai melewati beberapa lampu merah dan jalanan kota yang mulai lengang. Dari belakang aku bisa melihat siluet dua orang di dalam mobil itu. Fajar di kursi pengemudi. Dan Laras di sampingnya. Mereka terlihat berbicara. Kadang kepala Laras sedikit menoleh ke arah Fajar. Setiap kali melihatnya, dadaku terasa seperti diremas. Mobil itu akhirnya berbelok ke sebuah kawasan yang cukup sepi. Deretan gedung apartemen berdiri tinggi di sisi jalan. Lampu-lampu balkon menyala seperti bintang kecil di malam gelap. Lalu mobil Fajar perlahan masuk ke area parkir salah satu apartemen itu. Aku menghentikan motorku di seberang jalan. Jantungku kembali berdetak tidak karuan. Dan saat itulah aku mulai menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku merinding. Aku tahu tempat ini, karena Fajar pernah mengatakan padaku bahwa salah satu rekan kerjanya tinggal di apartemen ini. Aku menatap gedung apartemen itu dengan perasaan yang semakin kacau. Lampu-lampu balkon yang menyala membuat bayangan panjang di area parkir, sementara udara malam terasa semakin dingin di kulitku. Motor kuparkirkan di seberang jalan, cukup jauh agar tidak terlihat. Mobil Fajar berhenti di salah satu tempat parkir dekat pintu masuk gedung. Mesinnya dimatikan. Beberapa detik tidak ada yang terjadi. Aku bahkan menahan napas tanpa sadar. Lalu pintu mobil terbuka. Laras keluar lebih dulu. Dia berdiri di samping mobil sambil merapikan rambutnya yang sedikit tertiup angin malam. Dari kejauhan, dia terlihat santai, seolah malam ini hanyalah malam biasa baginya. Fajar kemudian keluar dari sisi pengemudi. Dia mengunci mobilnya, lalu berdiri tepat di depan Laras. Mereka saling menatap. Aku menggenggam setang motorku erat-erat, mencoba menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang mungkin akan kusesali. Laras mengatakan sesuatu yang membuat Fajar tertawa pelan. Tawa itu terdengar samar dari kejauhan, tapi cukup untuk membuat hatiku terasa semakin hancur. Aku hampir saja menutup mata ketika Laras melangkah sedikit lebih dekat. Dia berdiri sangat dekat dengan Fajar. Terlalu dekat. Mereka berbicara beberapa detik lagi. Ekspresi wajah Fajar terlihat lembut, penuh perhatian,
Ekspresi yang dulu sering kulihat saat dia menatapku. Kemudian Laras melakukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Dia mengangkat tangannya, lalu memperbaiki kerah kemeja Fajar dengan gerakan pelan. Gerakan yang terasa sangat intim. Fajar tidak bergerak menjauh. Sebaliknya, dia hanya menatap Laras dengan senyum kecil di wajahnya. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak tahu mengapa aku masih bertahan di sini, menyaksikan semua ini. Mungkin karena sebagian diriku masih berharap melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Namun harapan itu perlahan menghilang. Beberapa detik kemudian Laras menunjuk ke arah pintu masuk apartemen. Sepertinya dia mengatakan sesuatu seperti mengajak Fajar masuk. Dan yang paling membuat jantungku terasa berhenti sesaat. Fajar tidak menolak. Dia mengangguk pelan. Mereka mulai berjalan berdampingan menuju pintu masuk gedung apartemen. Lampu di atas pintu otomatis menyala ketika mereka mendekat. Aku berdiri kaku di seberang jalan, menatap mereka yang semakin dekat dengan pintu itu. Sebelum masuk, Laras tiba-tiba berhenti. Dia menoleh pada Fajar. Lalu tanpa ragu, dia memegang tangan suamiku. Tanganku langsung mengepal saat melihat Laras menggenggam tangan Fajar. Dari seberang jalan aku bisa melihat dengan jelas bagaimana jari-jari mereka saling bertaut. Seolah itu adalah hal yang sudah sangat biasa bagi mereka. Dadaku terasa seperti diremas sangat kuat. Aku berharap, mungkin Fajar akan menarik tangannya. Mungkin dia akan sadar. Mungkin dia akan ingat bahwa dia memiliki seorang istri yang sedang menunggunya di rumah. Tapi harapan itu langsung hancur. Fajar tidak melepaskan tangan Laras. Dia justru menggenggamnya lebih erat. Beberapa detik kemudian mereka berjalan masuk ke dalam gedung apartemen itu bersama-sama. Pintu kaca tertutup perlahan di belakang mereka. Dan aku masih berdiri di tempat yang sama. Sunyi. Sepi. Hanya suara kendaraan yang sesekali lewat di jalan malam. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini tidak sekeras sebelumnya. Anehnya, setelah melihat semuanya dengan mataku sendiri, rasa sakit yang tadi terasa seperti badai kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Bukan karena tidak sakit, tapi karena akhirnya aku tahu kebenarannya. Aku perlahan duduk di atas motorku, menatap pintu apartemen yang sudah kembali sepi. Di dalam sana, suamiku mungkin sedang tertawa bersama wanita lain. Wanita yang selama ini diam-diam mengambil tempatku di hatinya. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor misterius itu lagi. Aku tahu ini menyakitkan. Aku menatap layar itu cukup lama sebelum akhirnya membalas. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Beberapa detik kemudian balasan datang. Karena kamu pantas tahu kebenarannya. Aku menarik napas panjang. Angin malam terasa lebih dingin sekarang, tapi pikiranku justru terasa lebih jernih. Kadang-kadang kebenaran memang datang dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi tanpa kebenaran itu, mungkin aku akan terus hidup dalam kebohongan yang sama. Aku menatap sekali lagi ke arah gedung apartemen itu. Lalu aku menyalakan mesin motorku. Malam itu aku pulang dengan hati yang hancur, tetapi juga dengan satu keputusan yang akhirnya terasa sangat jelas. Aku tidak akan lagi menunggu pria yang memilih wanita lain. Karena cinta seharusnya tidak membuat seseorang merasa sendirian dalam pernikahannya sendiri. Dan malam itu, saat aku melihat suamiku bersama wanita lain, aku akhirnya menyadari satu hal yang paling penting. Terkadang kehilangan seseorang bukanlah akhir dari segalanya. Kadang itu justru awal dari keberanian untuk menyelamatkan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Karena di video berikutnya, akan ada cerita lain yang mungkin lebih mengejutkan dari cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.